Hari ini, dengan lapang dan dengan kesadaran penuh, saya selaku fans dari tim setan itu mengaku kalau London is blue. Semua permainan taktis dari Luis Enrique sampai dominasi Dembele di lapangan ternyata gak ada seujung kuku di mata Enzo Maresca. Pengalamannya yang katanya cuma ngelatih Man City U23 dan membawa Leicester ke tahta liga tertinggi di Inggris Raya, katanya itu gak bakal bisa menjadi bekal yang cukup untuk merombak Chelsea menjadi mesin mematikan bagi lawan-lawannya. Orang memandang kalau peringkat 4 Liga Inggris dan juara Interkontinental bukanlah pencapaian besar bagi sebuah klub. Ditambah, Chelsea benar-benar digoreng sampai gosong karena kalah sama Flamingo. Tapi apakah Chelsea berhenti? Enggak, mereka nggak berhenti. Mereka justru tanpa ragu melaju terus tanpa pandang bulu sampai ke final Piala Dunia antar klub. Tapi sampai titik final, orang masih melihatnya sebelah mata. Mereka bilang kalau Chelsea berada di sisi yang mudah, karena lawannya bukan klub besar. Dan apa yang Chelsea lakukan? Mereka menjawabnya dengan merobek jala Donnarumma 3 kali dengan dingin. Dan dengan ini, Chelsea resmi mengukuhkan namanya menjadi juara pertama di ajang Piala Dunia antar klub yang akan digelar 4 tahunan sekali ini. Dan dengan resmi juga, Chelsea akan membawa badge sang juara dunia di baju zirah mereka selama 4 tahun. Sebuah bukti kalau mereka memang klub terbaik di dunia. Tapi biarpun sekali lagi, kalau pelatih dengan tim kaya terus bisa jadi juara kan memang itu sebuah kewajiban. Tapi gimana ceritanya dengan pelatih yang dituntut jadi yang terbaik tapi dengan uang yang minim? Nyaris 10 tahun yang lalu, mungkin ada Claudio Ranieri yang mampu membawa Leicester City menjadi juara Liga Inggris. Gak ada yang pernah menyangka waktu itu. Tapi kalau kita mundur jauh ke belakang, sekitar 50 tahun yang lalu, ada seorang pelatih dengan spesialis melatih pemain buangan dan dia rubah menjadi seorang legenda. Bahkan dia melatih klub yang tidak ada namanya sama sekali, yang tidak pernah dipandang orang kalau klub ini bisa berhasil menjadi sesuatu. Tapi pelatih itu memberikan hasil yang di luar nalar semua orang. Dan sejarahnya terkenang di telinga semua pencinta sepak bola. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Dalam rentang waktu tahun 1960 akhir hingga 1970 awal, sepak bola Inggris sedang disorot oleh dunia karena berhasil menjadi juara dunia. Nama-nama seperti Gordon Banks, Bobby Moore, Roger Hunt hingga Bobby Charlton adalah sederet nama besar yang bawa timnas Inggris meraih titel juara dunia pertama mereka. Namun di balik gemerlap bintang yang terus menyorot pada mereka, ada seorang pelatih dari divisi kedua yang sedikit mencuri terangnya sinar mereka. Brian Howard Clough. Ialah sang mantan pelatih Hartlepool United FC, klub yang saat ini berada di divisi kelima Liga Inggris. Pada awal kedatangannya ke Hartlepool, mereka hanyalah tim semenjana, dan datangnya Brian Clough awalnya tak membawa ekspektasi apa-apa. Namun di tangannya lah Hartlepool bisa naik divisi. Berkat kesuksesannya di Hartlepool, Brian Clough akhirnya mendapat panggilan dari klub sisi utara Inggris yang lain. Dan Derby County lah tim yang kini menginginkan jasanya. Di tahun 1968, Derby County masih terperosok di jurang degradasi, kasta kedua Liga Inggris. Pemilik klub tak berharap banyak. Yang terpenting adalah Derby County bisa lolos dari degradasi pada musim ini. Walaupun begitu, Derby County masih mendapat kabar baik. Karena mereka akan bertemu dengan Leeds pada putaran ketiga Piala FA. Saat itu Leeds sedang menjadi pemuncak klasemen di Liga Inggris. Dan jelas uang besar akan masuk ke tim mereka. Karena kedatangan tim terbaik di tanah Inggris. Orang yang paling bahagia mendengar kabar ini jelas Brian. Tim kecil yang ia latih akan melawan pemain paling hebat yang ada di Liga Inggris. Brian memastikan stadion harus dalam keadaan bersih, rapi dan siap menjamu mereka nanti. Namun sebelum pertandingan, mari saya perkenalkan dulu dengan asisten pelatih Brian, Peter Taylor. Peter tak hanya sekedar asisten biasa.
Dia juga teman, sahabat, bahkan keluarga bagi Brian. Dalam urusan pekerjaan, tugas Peter juga melakukan scouting pada talenta-talenta pemain yang ada. Dan kombinasi mereka berdua sudah terbukti di tim mereka sebelumnya, Hartlepool United. Pertandingan melawan Leeds tak hanya tentang menyambut para pemain terbaik yang akan datang di kandang mereka. Namun ada semangat lain yang ada dalam diri Brian. Iya, Brian sangat mengidolakan Don Revie, sang nahkoda dari Leeds United. Lebih dari 10 tahun Don Revie di sana, semua gelar domestik telah berhasil disapu bersih olehnya. Saking semangatnya Brian, ia sampai menyiapkan anggur terbaik untuk minum bersama Don Revie nanti seusai pertandingan. Namun segala rasa bahagia Brian dalam menyambut Don Revie seketika musnah saat dirinya apa yang terjadi tadi jelas membuat konsentrasi Brian hancur saat di lapangan. Namun ketika melihat jalannya laga, mata Brian akhirnya tersadar kalau Leeds United tidak sehebat itu dalam permainannya. Derby County memang kalah 2-0. Namun hasil itu didapat karena permainan mereka yang kasar dan curang. Hasil pertandingan buruk. Namun yang jauh lebih buruk adalah Don Revie yang sama sekali tak mau menyelaminya dan tak mau mampir sejenak untuk minum bersamanya. Hingga akhirnya Brian tahu apa yang harus dia lakukan. Brian akan bangkit. Ia akan bangkit membalas dendam atas kekalahan dan kesombongan Don Revie selama bertemu dengannya. Tapi sayangnya, Leeds dan Derby County tidak satu divisi. Dan kemungkinan mereka bertemu jelas sangatlah kecil. Walau begitu, Brian Clough tak berkecil hati. Ia minta pada Peter untuk mencarikannya pemain dengan visi yang baik dan bisa menjadi jenderal di lini tengah Derby County. Tujuan Brian hanya satu, yaitu promosi ke divisi 1 Liga Inggris dan bisa mengalahkan Leeds United nantinya. Allows me to find a player with a good head, experience. Tak butuh waktu lama bagi Peter untuk menemukan talenta yang Brian inginkan. Nama Dave Mackay pun keluar. Sayangnya di mata Brian, ia hanyalah seorang pemain buangan. Usianya tak lagi muda dan mungkin saja tak cocok dalam sistemnya. Namun Peter minta Brian menyimpan dulu semua opininya. Karena mereka harus segera memburu tanda tangan Dave Mackay sebelum pindah ke tim yang lain. Brian selalu percaya apa kata Peter. Begitu pula sebaliknya. Dan mereka berdua pun segera berkendara jauh-jauh di hari Minggu hanya demi bisa mendapat tanda tangan dari Dave Mackay. Dave Mackay awalnya tak mengenal baik Brian maupun Peter. Namun karena Brian menawarkan proyek yang menarik, Dave pun setuju untuk bergabung di Derby County di akhir karirnya. Sayangnya, keputusan Brian yang serba mendadak ini ditentang keras oleh sang pemilik klub, Sam Longson. Ekonomi klub sedang tak baik-baik saja. Ditambah lagi, Brian tiba-tiba mendatangkan pemain tanpa sepengetahuannya. Tak hanya Dave yang ia rekrut, ada juga McGovern dan O'Hare. Nasib mereka sama seperti Dave, pemain buangan yang karirnya sudah nyaris tak ada harapan. Dan bermodal 3 tambahan pemain inilah, Brian ingin membawa Derby County lolos ke divisi utama Liga Inggris. Trust me, Mr. Chairman. Money well spent. Brian tak hanya asal bicara. 3 pemain buangan yang ia rekrut sukses mengkontrol posisi Derby County yang awalnya ada di jurang degradasi dan berakhir pada tahta juara divisi kedua. Di tengah perayaan, televisi yang ada di sana menyiarkan Don Revie yang mendapat gelar sebagai pelatih terbaik di musim ini. Brian pun lalu berkelakar, nikmatilah gelar itu, karena tahun depan mereka akan ada di liga yang sama, dan Brian akan membalaskan dendamnya di pertandingan sebelumnya.
Singkat cerita, pada tahun 1972, tibalah waktu di mana Derby County bermain tandang melawan Leeds United. Mereka akan bertanding di Elland Road, stadion paling megah dengan berbagai fasilitas paling mewah kala itu di Inggris Raya. Brian mengusung misi balas dendam pada laga kali ini. Ia ingin membuktikan pada Don Revie kalau Derby County kini sudah setara dengan Leeds United. Giles. And both are completely full. Bit of space opening up for Trevor. Tries again, and that's a far better one. Beats it. Coming up number 2. The good cross. Clark coming in underneath it. Trying to get goal side of him. Oh, great goal by calling Clark. Continue playing the advantage well. In comes Laurie. Namun, kekalahan 5-0 tentu membuat misi balas dendamnya gagal total. Don Revie berkor kalau mereka adalah tim terbaik, dan rasanya tak mungkin tim yang diisi pemain buangan bisa mengalahkannya. Mendengar kelakar Don Revie, Brian lalu minta pada Peter untuk mencarikannya pemain lagi. Seorang gelandang yang keeping bolanya baik, passingnya akurat dan bisa menjadi partner Dave di lini tengah. Peter lalu mengeluarkan satu nama, dialah Colin Todd, pemain Sunderland yang sedang dibuang oleh timnya. Dan Peter yakin kalau ialah pemain yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang Brian inginkan. Brian tak peduli berapapun harganya. Ia minta Peter untuk memburunya sebagai pemain baru. Biar nanti dia saja yang berurusan dengan Sam Longson. Sign the man. Hang on, Brian. I'll handle bloody Longson. Dan sesuai dugaan, Sam sebagai pemilik jelas marah besar. Lagi dan lagi, Brian membeli pemain tanpa persetujuannya. Yang jadi masalah, klub mereka sedang terlilit hutang, dan Sam sebagai pemilik jelas harus memikirkan jalan keluarnya. Namun Brian memanglah pelatih keras kepala. Ia kembali mendapat 3 pemain baru tanpa sepengetahuan Sam. Baginya apa yang ia lakukan adalah demi tim. Sam urus saja manajemen dan bisnisnya. Sementara ia akan mengatur bagaimana prestasi timnya. Putaran kedua liga sudah dimulai, yang artinya Leeds United akan kembali ke kandang Derby County dalam laga tandangnya. Brian memastikan seluruh timnya benar-benar siap. Kekalahan 5-0 pada putaran pertama jelas membuat mereka frustasi. Namun Brian yakin kalau skuadnya hari ini pasti bisa memenangkan pertandingan. Ya, walau Brian tak cukup berani untuk melihatnya langsung di tepi lapangan. Kemenangan atas Leeds United tadi seolah jadi bensin untuk perjalanan Derby County musim itu. Tim-tim besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham sudah jadi korban dari keganasan pemain buangan asuhan Brian Clough. Dan pantas rasanya segala perjuangan itu dibayar dengan sebuah gelar juara liga. Some fella in London, England named some Brian. Gelar juara yang Brian berikan sekaligus jadi gelar juara liga pertama bagi Derby County. Dan seorang juara tentu pantas untuk mewakili negaranya di kompetisi Eropa tahun depan. Dan tengah pekan nanti, Derby County akan melawan Juventus, sang juara dari Italia dalam gelaran Piala Champions 1973. Namun sebelum itu, Brian harus kedatangan tamu lain, yaitu Leeds United. Dan melawan Leeds United selalu menjadi laga hidup mati bagi Brian Clough. Dan membuatnya ingin menurunkan tim utamanya tanpa memikirkan laga tengah pekan nanti. Keputusan gegabah itu jelas membuat Sam Longson marah. Untuk apa terlalu serius melawan Leeds United jika beberapa hari lagi mereka akan menghadapi Juventus? Sam khawatir akan ada pemain yang cedera jika tetap memaksakan kehendak Brian. Tapi Brian menutup telinga tentang pendapat Sam.
Ia pelatihnya dan ia tahu apa keputusan yang ia ambil. Sam marah besar. Ia adalah pemiliknya. Tapi Brian terus-terusan bertingkah seolah-olah dialah segalanya. Pertengkaran itu semakin menjadi-jadi hingga akhirnya Brian sesumbar. Derby County tak akan pernah jadi apa-apa jika tanpa ia sebagai pelatihnya. Jadi kau tak usah banyak bicara, karena akulah yang mengatur siapa yang akan bermain. Sam Lawson jelas tak senang dengan semua koar-koar yang Brian ucapkan. Mau bagaimanapun ini adalah timnya. Ia dan jajaran direksi lah yang lebih berhak atas apa yang terjadi di timnya. Sebenarnya masih ada waktu 30 menit untuk Brian merubah line up timnya. Tapi Brian terlalu keras kepala dan ia yakin pada apa yang sudah ia pilih. Dan ketakutan Sam akhirnya benar-benar terjadi. Permainan kasar Leeds membuat banyak pemain utama cedera dan membuat mereka tak bisa tampil full tim kala melawan Juventus. Malam yang harusnya jadi bersejarah justru berakhir dengan kalah. Skor 3-1 harus puas diterima oleh Derby County. Namun jelas Brian tak menerima hasil ini. Ia justru dengan gamblang bilang pada media, kalau kambing hitam dari kekalahan ini adalah Sam Lawson. Orang yang selalu mengaturnya pada setiap rencana yang telah ia buat. Brian terlalu emosi hingga dia tak sadar kalau Peter terkena serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat partnernya sedang dalam masa pemulihan, Brian masih mengurus ambisinya. Brian sudah melayangkan surat ancaman pengunduran diri kepada jajaran direksi Derby County. Tak hanya atas nama dirinya sendiri, Peter Taylor juga ia masukkan dalam surat ancaman itu. Peter jelas kaget. Ia cinta dengan Derby County. Ia ingin terus ada di sana. Dan Peter menolak keras apa yang Brian minta. Namun Brian coba menenangkannya. Ia dan Peter adalah partner yang mampu membawa Derby County juara. Jadi mustahil bagi jajaran direksi untuk berani memecatnya. Tapi opini itu dibantah oleh Peter. Kali ini Peter merasa kalau Brian salah memilih lawan dengan sudah melewati batasnya. What are you doing? You weren't supposed to accept our resignations. Shouldn't bloody well offer them then, should you? Dan iya, apa yang Peter katakan benar. Sam Lawson dan jajaran direksi Derby County adalah lawan yang salah. Mereka tak peduli dengan prestasi apapun yang sudah Brian raih. Direksi sudah terlalu muak dengan segala tingkah lakunya. Dan inilah waktu yang tepat bagi mereka untuk memecatnya. Gelombang protes atas pemecatan Brian Clough berkumandang di sekitar stadion Derby County. Para supporter paham kalau Brian memanglah bermulut besar. Namun tak bisa dipungkiri juga kalau Brian lah orang yang merubah tim semenjana menjadi tim bermental juara. Dukungan juga tak datang dari para supporter. Para pemain Derby County juga menolak pemecatan Brian Clough dan Peter Taylor. Mereka melakukan protes secara terbuka pada pihak manajemen untuk mengembalikan Brian dan Peter pada jajaran kepelatihan. Namun sayangnya, semua sudah terlambat. Dan ada satu nama yang tidak ikut membela. Fucking dead. Brian seakan tak terima dengan kabar yang baru saja ia dengar. Namun kabar pemecatan itu juga membuat direksi salah satu tim lain menghubungi mereka. Tak seperti sebelumnya, karir Brian dan Peter selalu berkutat di bagian utara Inggris. Kini justru mereka dapat tawaran dari tim dari selatan. Dan tim itu adalah Brighton dan Hove Albion. Tim yang dulunya masih terperosok di Divisi 3 ini menginginkan jasa Brian dan Peter, walau timnya ada di Divisi 3. Tapi Brighton siap menawarkan gaji lebih besar dibandingkan yang mereka dapat di Derby County. Tawaran menarik itu masih ditambah dengan liburan gratis selama 2 minggu untuk Brian dan Peter sebelum mereka mulai bekerja. Brian akhirnya menerima tawaran dari Brighton. Mereka berdua akan memulai semuanya sekali lagi dari sini. Mencoba hal baru di tempat yang baru.
Namun tiba-tiba ada orang asing yang datang mencari Brian. Dan ia adalah orang kiriman dari Leeds United. Brian tiba-tiba ditawari pekerjaan lagi. Dan yang menawarinya adalah tim pemuncak Divisi 1 Liga Inggris. Tapi kemana perginya Don Revie? Setelah 13 tahun menjadi nahkoda Leeds United dengan beragam koleksi trofi yang sukses ia raih, Don Revie memutuskan untuk hengkang dari Leeds dan mencoba peruntungannya menjadi pelatih timnas Inggris. Kabar tadi bak mukjizat bagi karir Brian Clough, namun tidak untuk persahabatannya dengan Peter Taylor. Peter ingin setia pada kontrak yang telah ia setujui, dan Brian masih terbuai oleh tawaran untuk melatih salah satu tim tersukses di Inggris kala itu. Brian bahkan seakan lupa dengan segala rivalitas dan kebenciannya pada Leeds United. Mereka berdua terus berdebat satu sama lain. Peter terus mengingatkan Brian untuk tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Namun pada akhirnya egonya lah yang menang. Brian memilih Leeds dan berpisah dengan Peter yang memilih tetap di Brighton. A bloody nobody! The forgotten man! History's fucking afterthought! Bersama anak-anaknya, Brian pun berangkat ke Leeds United. Tapi bukannya langsung datang ke stadion, Brian justru datang ke talk show yang ada di Yorkshire Television. Brian dimintai pendapat atas tawaran kerja yang Leeds ajukan. Brian langsung sesumbar kalau Leeds adalah tim yang tak pernah pantas jadi juara. Mereka juara dengan cara yang curang. Mereka juara dengan cara yang kasar. Cara kotor yang selalu diajarkan oleh Don Revie. Dan datangnya Brian Clough ke sana untuk merubah semuanya. Brian yang terlambat datang tentu menyulut emosi dari jajaran direksi. Dan itu masih ditambah dengan Don Revie yang menelpon direksi Leeds. Don Revie tak terima dengan segala statement yang dikeluarkan oleh Brian di talk show tadi. Namun Brian tak peduli. Ia hanya minta jajaran direksi untuk bersiap dengan Leeds United yang baru. Leeds yang akan bermain sepak bola yang sesungguhnya. Leeds yang tidak bermain kasar. Dan ia yakin akan meraih apapun trofi yang sudah Don Revie dapatkan atau bahkan melebihinya. Sayangnya, Brian melupakan sesuatu. Don Revie sudah dianggap layaknya ayah bagi pemain maupun fans Leeds United. Sementara Brian hanyalah orang baru yang membenci sosok yang mereka anggap sebagai ayah. Mereka tak peduli seberapa brilian formasi Brian, karena mereka takkan pernah mendengarkannya. Namun Brian memanglah keras kepala. Ia justru melarang pemainnya untuk menyebut nama Don Revie. Keputusan sepihak Brian jelas membuat emosi para pemain. Dan puncak dari segala emosi itu terjadi saat latihan. Right, lad, come on! Billy will have it, Billy will have it! Come on! Oh! Hey! You're deaf for what? Jesus! Tackle though, mate. What's the matter with you? Come on, 1-2, pass him. Kini hinaan demi hinaan terus menghiasi telinga Brian setiap harinya. Brian dianggap hanya bisa melatih pemain buangan dan tak bisa melatih bintang. Dan masalah lebih besar akan datang. Karena minggu depan, Brian harus melatih timnya untuk bermain di final Charity Shield melawan Liverpool. The Twin Towers of Wembley Stadium. Good afternoon, everyone. It's the Charity Shield. The opening Saturday of the 90s under their new manager, Brian Clough. Pertandingan kompetitif pertama di minggu pertamanya. Brian sudah menyusun line up yang mereka inginkan. Namun lagi-lagi, Brian tak sedikit pun mendapat respect dari pemainnya. Brian juga berpesan pada sang kapten, Billy Bremner, untuk bermain bersih. Karena ia akan menjadi andalan di timnya, dan Brian tak ingin Bremner mendapatkan hukuman bermain setelahnya. Laga hari ini akan menjadi laga yang krusial. Jika menang, maka Brian akan mendapat trofi pertamanya. Atau jika kalah, maka seluruh fans Leeds United dan ditambah Don Revie akan semakin yakin kalau Brian Clough bukanlah pengganti yang setara dengan Don Revie. Pertandingan berjalan dengan keras dan panas.
Kedua tim saling menyerang dan tak mau memberi celah pada lawannya sedikit pun. Namun Liverpool berhasil mencuri keunggulan di menit ke-19 lewat gol Phil Boersma. Leeds coba terus melawan, namun yang terjadi justru perseteruan hebat antara Billy Bremner melawan Kevin Keegan. Keduanya tak hanya saling melanggar, keduanya malah adu pukul satu sama lain dan berakhir 2 buah kartu merah untuk mereka berdua di menit 60. Walaupun begitu, Leeds bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-70 lewat gol Trevor Cherry. Hasil itu terus berlanjut hingga adu penalti. Namun pada akhirnya, Leeds harus merelakan tahta itu untuk sang lawan, Liverpool. Kartu merah Billy Bremner ternyata berimbas panjang. Federasi menganggap perilaku Bremner sebagai tindakan indisipliner. Dan akhirnya harus berujung pada sanksi dilarang bertanding selama 6 minggu. Bremner tak peduli dengan itu. Namun Brian jelas harus memutar kepala mencari siapa yang jadi penggantinya. Brian lalu menghubungi Peter kembali untuk meminta saran pemain pengganti yang tepat. Namun segala curhatan itu diabaikan begitu saja. Peter menganggap mereka telah usai. Mereka sudah memilih jalan sendiri-sendiri. Dan Brian harus menanggung sendiri semua resikonya. Brian tak punya lagi ide untuk merekrut siapa untuk kebutuhan timnya. Dan pemain yang ia pilih akhirnya adalah mantan pemain asuhannya sendiri, McGovern dan O'Hare. Brian juga mengambil salah satu top scorer yang ada di liga, Duncan McKenzie. Keputusan mendadak itu ia ambil untuk mengarungi jalannya Liga Inggris. Brenner dan semua pemain nampak tak senang dengan pilihan Brian. Namun Brian tak peduli. Brian ingin membangun timnya sendiri tanpa bayang-bayang kejayaan Don Revie. Namun, semua keputusan itu masih saja tak membuahkan hasil. Saat liga mulai berjalan, Leeds United harus terperosok di jurang degradasi dan menjadi starter buruk untuk klub selama 20 tahun terakhir. Celotehan dan cemoohan terus mengarah pada nama Brian Clough. Bahkan stadion terus bergemuruh dengan nama Don Revie, dan Don Revie. Kondisi klub hancur total, hingga membuat jajaran direksi memanggil Brian ke ruang manajemen klub. Pemilik klub muak dengan semua hasil buruk yang ada. Dia juga melihat tak ada keharmonisan antara pelatih dan pemain. Jelas ini akan menjadi sinyal yang buruk untuk kemajuan klub. Posisi Brian kian tersudut. Kini ia diminta untuk keluar sebentar karena Bremner dan pemain yang lain ingin bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari luar pintu, Brian mendengar semua kalimat yang menyudutkan dan menyalahkannya. Namun hanya satu kesimpulannya, Brian Clough tidak lebih baik dari Don Revie. Cerita Brian Clough di Leeds United ternyata hanya bertahan 6 minggu saja. Brian nampak tak khawatir, karena di kontraknya, Leeds harus membayar denda jika memecatnya. Might be a bit flash for a man out of a job, but the truth is I've grown to like it. Who do you bloody think you are? Brian Howard Clough. Kabar pemecatan Brian jelas menjadi headline berita di seluruh Inggris. Dan kembali membuatnya diundang talk show sama seperti awal karirnya di Leeds. Namun talk show kali ini beda, karena Brian akan ditemani oleh narasumber lainnya. Dan dia adalah Don Revie. Don Revie diundang untuk mengomentari kegagalan suksesornya di Leeds dalam waktu yang singkat. Mental Brian tak lantas menciut setelah disandingkan dengan Don Revie. Justru di sanalah ia menyerang balik. Brian masih menganggap kalau Don Revie adalah pelatih yang tak punya sistem jelas. Ia hanya bisa mengandalkan permainan keras. Omongan Brian bukan tanpa data, karena memang Leeds United musim lalu menduduki tabel indisipliner paling atas. Bahkan nyaris memenuhi syarat untuk degradasi karena permainannya kotor. Mendengar itu, Don Revie heran dengan niatan Brian menerima tawaran dari Leeds. Apakah ia ingin membangun tim atau hanya menghancurkan legasinya saja? Dengan terkekeh, Brian bercerita kembali tentang masa lalu. Masa di mana Don Revie berkunjung ke Stadion Derby County dalam putaran ketiga Piala FA. Masa di mana Don Revie yang sangat sombong, arogan, bahkan tak mau berjabat tangan dengannya. Sejak saat itulah, Brian selalu bertekad untuk jadi yang terbaik.
bahkan lebih baik dibanding Don Revie. Namun sayangnya, omongan itu diucapkan di waktu yang salah. Karena Brian mengucapkannya tepat setelah dipecat dari Leeds United. Tapi Brian selalu tahu cara untuk bangkit. Ia berani berkoar di depan Don Revie. Lihat saja, 5 tahun lagi kita akan sampai di titik mana. Kita lihat siapa pemenangnya. Walaupun tampak keluarnya yang keras kepala dan selalu menutup telinga atas pendapat apapun, namun rangkaian kejadian dalam hidupnya akhir-akhir ini membuatnya sadar kalau dirinya masih jauh dari kata pelatih hebat. Bahkan ia mengakui kebodohannya di depan anak-anaknya. Dan ia ingin menebus kesalahannya satu demi satu. Brian memulainya dengan berkendara jauh ke Inggris, ke bagian selatan, untuk menemui Peter Taylor. Teman, partner, sahabat, sekaligus keluarga baginya. Brian meminta maaf atas segala kesombongannya yang lalu. Dan ia ingin kembali berteman baik lagi dengan Peter. Namun jelas Peter tak semudah itu memberi kata maaf. Dan Brian harus benar-benar memohon jika ia ingin mereka kembali berteman. I apologize. Unreservedly. I apologise for being a twat. Unreservedly. Because I can't do it without you. I'm nothing without you. I'm nothing without you. Please, baby, take me back. Please, please, baby, take me back. Duet pelatih dan asisten terbaik yang pernah ada di Inggris akhirnya bersatu kembali. Dan kabar baik itu langsung didengar oleh Nottingham Forest. Tim yang kala itu berada di papan bawah divisi kedua Liga Inggris. Mereka berdua direkrut di sana. Dan di musim pertamanya, prestasi mereka memang hanya lolos dari jurang degradasi. Namun di musim kedua dan seterusnya, Brian Clough dan Peter Taylor sukses melukiskan tinta emas dalam sejarah Nottingham Forest. Sejarah yang belum mampu diulang hingga video ini dibuat. 4 tahun setelah ia dipecat dari Leeds United, Brian Howard Clough berhasil membawa Nottingham Forest menjadi tim paling ditakuti di dunia. Nottingham Forest sukses juara Liga Champions Eropa 2 kali beruntun. Prestasi yang tak pernah didapat oleh tim yang memecatnya, Leeds United. Racikan mematikan dari Brian Clough dan ditambah insting scouting di luar nalar dari Peter Taylor menjadi kombinasi maut dalam persepak bolaan dunia kala itu. Saat semua orang melihat talenta muda yang hanya bisa bersinar, 2 orang ini berbeda. Mereka bisa melihat secercah cahaya terang dari para pemain yang karirnya terancam dibuang, ditendang, bahkan dilupakan. Dan Brian Clough juga sukses membuktikan omongannya pada Don Revie dalam talk show 5 tahun yang lalu. Don Revie pada akhirnya dipecat oleh timnas Inggris karena prestasinya yang amat sangat buruk. Sementara Brian Clough menjadi nama yang paling bising diteriakan di tanah Inggris pada era yang sama. Dan dialah Brian Clough, pelatih Inggris terbaik yang tak pernah dimiliki oleh timnas Inggris. Oke Kon, tarik napas. Jangan bahas MU, jangan bahas MU, jangan bahas MU. Tim bapuk. Baiklah, kita semua harus menerima kalau MU sedang buruk-buruknya. Jadi apapun yang tim itu lakukan, saya masih belum percaya. Yang saya percaya adalah harus dijual semuanya. Udah kuat. Oke, kita balik sedikit ngomongin soal Brian Clough. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dan mungkin begitulah prinsip dari Brian Clough dalam menjalani karirnya. Ia memang ambisius, ia memang keras kepala. Dalam karirnya, Brian kerap dijuluki sebagai Old Big Head
atas mulut besarnya dan betapa keras kepalanya dia selama melatih. Namun terkadang, kita bisa memaafkan kalimat menyakitkan orang lain jika memang ia tak hanya asal bicara. Ia bisa membuktikan setiap kalimat yang ia keluarkan dari mulutnya. Dan Brian Clough adalah salah satunya. Menilik sedikit karirnya, Brian bisa dianggap sebagai pelatih dengan spesialisasi membawa tim semenjana menjadi legenda. Mulai dari Hartlepool United, Derby County hingga Nottingham Forest, sukses ia bawa pada sejarah terbaik yang pernah ada di klub mereka. Pengecualian pada Leeds United. Selain karena para pemainnya yang tak bisa diajak kerjasama, Brian di sana adalah Brian yang penuh dendam. Nah, dan kalian harus tahu ini. Dendam bisa membutakan mata kita. Kita tak lagi tahu apa tujuan kita dan bagaimana cara mencapainya. Dan hingga akhirnya, Brian Clough pun ditampar realita. Atau mungkin lebih tepatnya, itu adalah karma dari apa yang ia lakukan pada Peter Taylor. Tapi yang jelas, Brian berani meminta maaf. Brian berani sekali lagi bangkit dan merajut kembali benang yang sempat terputus. Lalu menjahitnya kembali, menjadi sebuah sejarah indah yang bisa terus terkenang hingga sekarang. Dalam setiap perjalanan, kita tak selalu bisa mendapat hal-hal baik. Terkadang kita harus jatuh, terkadang kita harus menderita. Namun dari situlah kita belajar, kita bangkit, dan memperbaiki apa yang sebelumnya salah, lalu berbenah. Saya Gonggon dan segenap tim Pusra Be Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Sorry. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Sumpah, semuanya karena kalian semua. Apa sih, Gon? Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke, jadi sekarang tarik napas. Buang. Tangga kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. After